kita sampai kepada kitab Ayub. Dan hari ini kita tiba ke Ayub pasal yang ke-9. Kitab Ayub pasal yang ke-9. Judul di Alkitab saya, terjemahan baru, dikatakan begini. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ya, saya akan sampaikan dari ayat yang ke-20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-20. Sekalipun aku benar, kata Ayub, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. 21. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak dihiraukan hidupku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ayub ini bermaksud mengatakan begini, Ayub mencurahkan isi hatinya. Dia mau bilang gini, meskipun hidupku ini baik, ya, tetapi Tuhan itu sudah memutuskan untuk menghukum Ayub. Ya, sekali lagi, Ayub itu menyampaikan unek-uneknya, meskipun aku ini baik, ya, tapi kalau Tuhan sudah memutuskan untuk menghukum, maka Tuhan akan menghukum. Jadi ini Ayub sudah nggak kuat lagi, ya, kelihatannya nggak kuat lagi akan penderitaannya yang dia nggak tahu kapan penderitaan ini akan selesai, dan Ayub tidak tahu bahwa penderitaan yang dia alami itu ada dialog-dialog di belakangnya antara Tuhan dengan iblis, ya. Dan kemudian Ayub mulai ini punya pandangan yang salah tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menghukum, ya. Dikatakan begini, sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Nah, melalui pernyataan Ayub pagi hari ini atau hari ini saya mau meluruskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang suka menghukum, ya. Tuhan itu datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu karena cintanya kepada kita. Sekali lagi, 2000 tahun yang lalu Allah Bapa sudah mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, ya, untuk menebus kita, untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Masa Tuhan yang begitu baik disebut sebagai Tuhan yang suka menghukum? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong, ya, please, kalau ada di dalam pikiran dan hati kita sama seperti Ayub, tolong ditolak dan dibuang jauh-jauh. Kita harus tahu, kita harus benar-benar menyadari di dalam alam sadar dan dalam alam sadar kita, ya, alam sadar, alam bawah sadar kita, bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang suka menghukum umatnya. Maka itu Tuhan tahu bahwa upah dosa itu adalah maut untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan itu mau agar selagi kita hidup di atas muka bumi ini menjadi orang yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa. Sebab kalau kematian sudah tiba dan hukuman telah dijatuhkan, maka tidak bisa dirubah lagi, ya. Maka itu mumpung sekarang masih ada kesempatan dan diberi kesempatan oleh Tuhan, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk hidup berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membebaskan kita daripada hukuman-hukuman itu.
Jadi seperti kita, kalau kita mau pergi terbang, misalnya yang dari Jakarta mau terbang ke Amerika Serikat, atau yang dari Amerika Serikat mau terbang ke Jakarta, maka sebelum terbang, tiket pesawat itu penting sekali. Kalau kita sudah memiliki tiket pesawat dari Jakarta, maka jurusan New York atau jurusan Amerika Serikat, kita pasti tiba di Amerika Serikat. Demikian juga selagi kita hidup di muka bumi ini, kalau kita sudah memiliki tiket keselamatan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan dihukum, tapi kita akan diselamatkan, ya. Nah, kembali kepada Ayub ini. Meskipun Ayub tetap setia kepada Tuhan, tetapi ternyata Ayub membuat berbagai pernyataan, ya. Tadi kita sudah lihat pernyataan daripada Ayub yang kemudian hari nanti Ayub mencabutnya. Dia menyesalinya. Tuhan ampuni karena aku sudah curiga kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan ada di antara kita yang curiga kepada Tuhan atau berprasangka yang buruk kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian tetap setia kepada Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, terus datang kepada Tuhan, maka Bapak Ibu nanti akan semakin mengenal siapa Tuhan itu, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, dalam perjalanan hidup saya pernah menjadi orang percaya kepada Tuhan yang murtad, ya. Murtad bukan karena saya kecewa kepada Tuhan, murtad karena kesalahan diri saya sendiri. Tetapi di dalam kemurtatan saya sama sekali tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak pernah kecewa kepada Tuhan meskipun di dalam perbuatan murtad saya ini saya mengalami hal-hal yang kemudian tidak baik, yang membawa hidup saya kepada kehancuran. Tetapi saya sekali-kali tidak pernah menuduh, tidak pernah curiga, tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Sebab di dalam hati saya, di dalam pengiringan saya kepada Tuhan, Tuhan itu memang sungguh-sungguh Tuhan Allah yang maha baik. Tuhan itu pemurah, panjang sabar, dan gampang untuk mengampuni orang-orang yang datang kepada Tuhan. Maka itu dalam masa sukar yang berkepanjangan, Bapak Ibu sekalian, jangan ada di antara kita yang menjadi tidak sabar dan putus asa. Sekali lagi, dalam masa sukar yang berkepanjangan, ya, tolong please jangan ada jemaat Tuhan yang kemudian putus asa atau kecewa kepada Tuhan, ya. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, banyak anak-anak Tuhan yang gampang kecewa kepada Tuhan. Apalagi kalau mengalami penderitaan yang rasa-rasanya tidak kunjung berakhir. Seolah-olah kita mempertanyakan, Tuhan, Engkau ini ada atau tidak ada, ya? Kalau Engkau ada, mengapa Engkau kok tidak menjawab doaku dengan segera? Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu punya waktu untuk menjawab dan menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Selama masa sukar, maka mari kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap teguh kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita bisa dapatkan dari Ayub pasal 9 ayat yang ke-20 dan 21 tadi, ya. Tetap sabar, jangan pernah kecewa kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. Kemudian Ayub pasal 9 ayat 32 dan ayat 33, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya.
mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Dalam kemarahan dan kekecewaannya, kemudian Ayub menuduh Tuhan berlaku tidak adil di dalam hidupnya. Ya, jadi Ayub lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Jadi Ayub itu merasa dirinya benar, dan kemudian dia minta untuk dicarikan wasit ya untuk mengadili dirinya dengan Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah ya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, mari jangan ulangi kebodohan atau kesalahan daripada Ayub. Dalam kondisi apapun, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha adil dan Tuhan Allah yang maha baik. Sekali lagi, dalam kondisi apapun percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha adil. Tidak ada keputusan-keputusan Tuhan itu yang salah ya. Nah, itu dua hal yang kita pelajari hari ini, bahwa yang pertama, mari tetap sabar di dalam masa-masa sukar dan percayalah akan ada pemulihan dan pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menuduh Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak adil. No, Tuhan adalah Allah yang maha adil. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba ya Bapa. Buat hati kami terus melekat kepada Engkau, mencintai dan mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab kami tahu Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Engkau Tuhan Allah yang maha adil pula. Materaikan setiap benih firman Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang goyah hidupnya, tapi biarlah kami tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.